kelompok antropologi SMAK Santo Stanislas Surabaya. Hari ini kita ada di Cak Jurasim. Hari ini kita mau mewawancara salah satu guru di Sanggar Pandit Ayutama. Sebelum itu perkenalkan, saya Kathleen, saya Iren, Saya Jonathan. Saya Abdiel. Saya Toti. Nah, ikutin keseruan kita mewawancara salah satu guru di sini ya, teman-teman. Selamat sore Bu, jadi perkenalkan dulu, nama saya Iren, terus ini ada Kathleen, Abdiel, sama Jonathan. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya sedikit mengenai tari remo. Boleh. Oke. Jadi kita ada 5 pertanyaan. Pertama, gimana proses evolusi tari remo dari awal kemunculannya hingga saat ini? Proses tari remo dari awal hingga saat ini ya. Baiklah Mbak, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Bu Mimin ya. Saya pensiunan dari SMK 12, guru SMK 12 jurusan tari. Ya, baik. Untuk awal-awalnya ngremo itu dari awal itu sebenarnya berasal dari pertunjukan lero. Lero itu berasal dari Jombang. Nah, setelah itu berkembangnya menjadi pertunjukan besut, ngarani besutan. Ya, pada intinya tari besut maupun tari lero itu pada waktu itu untuk apa ya? Untuk melawan penjajah gitu loh. Waktu itu kan masih penjajahan Belanda ya. Jadi kita sebagai seniman itu kita tidak bisa melawan secara pakai senjata ya, karena tidak punya ya. Jadi apa yang kita punya ya kita bergerak melalui tari itu. Tari kan bahan bakunya kan gerakan ya, gerak. Jadi kita bergerak dan makanya gerakannya itu mesti tegas-tegas dan ada gerak-gerak yang setengahnya apa ya, ngece, tahu ngece ya? Ngece itu kok menyindir gitu loh ya, menyindir itu. Nah, terus lama-lama menjadi tari ngremo atau pada waktu itu belum berdiri sendiri tari ngremo itu masuk dalam pertunjukan lodruk. Mungkin Mbak sudah tahu ya pertunjukan lodruk. Jadi sebelum pertunjukan lodruk itu dimulai itu pasti ada awalnya itu tari ngremo. Ya. Makanya terus akhirnya sama pemerintah itu tari ngremo itu dianggap menjadi tari pembukaan. Nah, jadi tari pembukaan. Jadi kalau penonton atau masyarakat itu dengar tari ngremo itu sudah digelarkan, sudah dibunyikan gendengnya, itu masyarakat sudah berdatangan ingin melihat lodruk. Ya, nah selanjutnya makanya fungsinya sebagai tari menyambut tamu itu akhirnya seperti itu. Ya, jadi misalnya ada tamu negara yang datang ke Gerahadi misalnya, itu pasti dulu itu disambut dengan tari ngremo. Karena tari ngremo fungsinya untuk menyambut tamu. Kalau dulu itu untuk enggak hanya dulu ya, sampai sekarang pun pertunjukan lodruk itu pasti diawali dengan tari ngremo. Tapi fungsinya di masyarakat akhirnya dipakai untuk menyambut tamu. Gitu Mbak, kira-kira Mbak. Terus lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi makna filosofis yang terkandung dalam sket gerakan tari remo ini apa? Terus bagaimana gerakan-gerakan tersebut mempresentasikan nilai-nilai budaya masyarakat Jawa Timur? Oh ya, makna-maknanya ya. Kalau dalam tari besut dulu itu empat mata angin ke arah 4 mata angin itu loh. Jadi timur, utara, selatan dan barat dan tengah. Jadi ada pancernya kok pancer ya, pancer itu tengah. Oh, pusat iya benar. Jadi pusat. Jadi dulu itu sebelum besut itu, sebelum menari itu mesti memberikan penghormatan kepada 4 mata angin itu tadi. Jadi penghormatan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara dan itu. Nah, itu maknanya sepertinya kita berterima kasih kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah itu. Terus kaitannya dengan tari ngremo, awalnya itu kan ada laku tindak, ya, berjalan begitu gagahnya, tek tek tek, baru tanjak plek dengan pandangan yang tajam. Itu artinya kita siap untuk berjuang, ya, kita siap untuk berjuang. Nah itu sudah. Jadi pertama gerakannya itu tanjak itu sudah tajam pandangannya. Jadi ndak cengengesan, ndak senyum, ndak. Tapi pandangannya tajam, tegas itu. Itu menggambarkan bahwa kita itu sudah siap untuk apa tadi? Berperang, ya. Siap untuk melawan lah. Pada waktu itu kan melawan penjajah, ya. Siap. Nah, terus selanjutnya ada gerak-gerakan segitiga seperti iket, apa itu diambil dari gerak-gerak pencak silat. Maknya kan tahu pencak silat itu kan untuk membela diri, ya. Jadi geraknya itu pasti tegas-tegas. Nggak mungkin gerak pencak silat itu lentur, itu kan nggak mungkin, ya. Jadi tegas-tegas. Begitu juga di dalam ngremo, tarinya itu gerakannya juga tegas-tegas, ya. Baik itu di dalam gerak tangan maupun gerak kaki. Makanya ada yang seperti menendang gitu, ya. Menendang tangannya juga begitu tek, gerakan-gerakannya itu pasti tegas-tegas terus. Terus ada ragam-ragam gerak itu yang dinamakan kebyok sampur. Jadi ada kebyok sampur. Kebyok sampur itu ada memasukkan sampur begini terus melepas, itu artinya kita itu memasukkan hal-hal yang baik tapi membuang hal-hal yang jelek, itu ya, yang kotor atau apa itu ada. Jadi namanya kebyok kepat. Kepat itu membuang, dikepatkan, ya. Kebyok kepat. Nah, karena itu memakai sampur sehingga dikatakan kebyok kepat sampur. Ada lagi yang namanya itu ayam malas. Ayam malas itu kamu tahu, ayam malas itu kan, alas itu kan hutan, ya. Namanya ayam itu kecil. Ayamnya itu enggak besar, enggak terlalu besar, kecil. Tapi kalau dia itu tahu ada yang bergerak, itu larinya bukan main, larinya cepat sekali. Nah, itu menggambarkan bahwa satria atau orang kita itu misalnya sebagai seniman itu melawan penjajah itu ya seperti itu. Jadi terengginas, istilahnya terengginas, nggak ngelemar-ngelemar gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa set itu larinya, ya, itu digambarkan pada gerakan ayam malas. Terus ada lagi gerakan gendewo, ya, pakai gendewo. Kita tahu gendewo itu kan senjata, ya, senjata yang ada apa lagi, nyenyep, ngarani nyenyep, nggak tahu kamu apa ngarani, nyenyep yang dipanahkan kayak Arjuna. Kamu tahu apa sih ini namanya? Anak panahnya. Anak panahnya, ya, itu namanya nyenyep kalau saya kan, ya. Anak panahnya, iya memang anak panah, bener. Anak panahnya gini, terus anukan ke musuh, ya, lalu dilepaskan. Itu ada gerakan-gerakan yang gendewo seperti itu. Jadi menggambarkan ketegasan-ketegasan atau gerakan-gerakan prajurit yang sedang menghadapi perang. Ya, terus yang terakhir itu, kelompok terakhir itu ada yang namanya bumi langit. Bumi langit itu atas, bawah, atas, gerakan yang itu bahkan kanan dulu, kiri, terus keduanya itu bumi langit. Artinya kita itu ya tetap berada di dunia, maksudnya tetap di bawah langit, di atas bumi gitu loh, ya. Sudah itu. Terus yang terakhir mesti sembah gini, artinya menghaturkan terima kasih dalam saat ini mungkin ke tamu-tamu yang sudah menyaksikan, ya. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kekuatan untuk bergerak atau untuk menari. Nah, itulah kira-kira seperti itu gerak-gerakannya, makna-maknanya. Mungkin tadi sempat
dijawab sama Ibu di awal tentang pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu tentang kenapa tari remo itu selalu digunakan atau ditampilkan di awal acara-acara besar. Karena tadi kan bilangnya ludruk. Nah, dari awal ludruk itu kok bisa jadi awal tuh sampai sekarang itu gimana tuh progresnya, Bu? Mungkin masyarakat itu melihat ngremo yang begitu gerakannya bagus, terus dipakai oleh pertunjukan ludruk untuk menarik penonton, ya berarti kan memang untuk menyambut tamu. Jadi dulu itu kalau sudah dengar iringan ngremo ditabuh atau dibunyikan, itu mesti masyarakat itu loh ludruknya sudah mau mulai, ayo kita merapat. Itu artinya kan memanggil penonton untuk menyaksikan. Nah itu dimaknai oleh pemerintah atau pejabat-pejabat atau mungkin masyarakat sekelilingnya. Wah ini kan seperti kita menyambut tamu gitu loh. Jadi memang mesti dengan adanya ngremo itu tamu-tamu segera merapat bahwa acara itu mau dimulai. Jadi bukan ludruk lagi yang mau dimulai, tapi acara itu, ya entah itu pelepasan serah terima jabatan atau waktu pertunjukan 17 Agustus dan lain sebagainya. Jadi itu awalnya itu karena dipakai sebagai pembukaan ludruk sehingga masyarakat itu direkomendasi untuk menyambut tamu. Nah, ternyata kok cocok, enak gitu loh. Jadi akhirnya ya kebablasan sampai sekarang. Nah, ternyata tidak jelek. Ya akhirnya karena baik ya sudah digunakan terus sampai sekarang. Jadi kan lebih teriringannya juga semangat, gerakannya juga semangat. Jadi yang melihat itu begitu ya semangat itu loh. Jadi enggak lemah. Gitu ceritanya. Kita gantian ke Abdiel, ada pertanyaan dari Abdiel dan Jonathan. Siap, Bu. Oke, selanjutnya Bu, apakah ada upaya untuk mengembangkan tari remo agar lebih relevan dengan zaman modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya? Oh ya, iya. Dulu itu kalau ngremo itu pasti ada ngidung. Kamu tahu ngidung ya? Iya. Ngidung seperti nembang itu loh ya. Jadi di pertunjukan ludruk itu ada ngidungnya. Nah, ngidung itu kan susah ya, susah kita belajar. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang juga walaupun gerakannya bagus, dia bisa menari, tapi vokalnya terkadang nggak mampu, ya toh. Akhirnya berdirilah ngremo yang tanpa ngidung. Jadi ngremo, ya tari ngremo itu. Nah, ngremo dulu itu awal-awal saya tahu itu sekitar 15 menit. Jadi 1/4 jam. Tapi akhirnya orang melihat pertunjukan 1/4 jam itu kan jenuh ya. Apalagi geraknya gitu-gitu aja jenuh. Akhirnya dipadatkan, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, bahkan ada yang 4 menit, ada yang 3 menit. Jadi ada ngremo-ngremo yang diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Jadi anak kecil kalau nari sampai 1/4 jam kan tidak kuat. Jadi dibuatkanlah sama koreografer ngremo itu menjadi 3 menit tanpa meninggalkan itu mau ya tradisinya itu. Jadi gitu. Dan akhirnya sekarang itu sudah marak banyak ngremo-ngremo yang namanya itu sudah banyak. Ada ngremo Monali Fatah. Itu dulu terkenal karena Pak Monali yang menarikan. Begitu mengesan dalam masyarakat sehingga ngremo Monali ta. Nah, gitu. Akhirnya orangnya masuk secara pribadi. Ada ngremo Bolet. Jadi ya Pak Bolet dulu yang menarikan. Pak Bolet. Tapi begitu mengesan, akhirnya ya namanya ngremo Bolet. Terus sekarang ada
ngremo gagrak anyar yang saya katakan sudah masuk muri tadi itu namanya ngremo gagrak anyar. Diperuntukkan untuk anak-anak SD, jadi hanya 4 menit waktu narinya. Terus ada lagi ngremo tembel, itu yang diciptakan oleh lab ngremo tadi yang saya katakan ketuanya itu Mbak Dini itu. Terus ada lagi ngremo sawung galing, ada lagi ngremo jugak, ada lagi ngremo rek, ada remo rek, ada lagi ngremo ganjang kawat yang terakhir yang ini. Jadi udah macam-macam. Akhirnya sekarang yaitu generasi muda itu sangat kepingin menginovasi ngremo itu tanpa meninggalkan seni tradisinya. Iya, tanpa meninggalkan. Makanya tetap ngremo itu tetap masuk namanya. Ngremo gagrak anyar, ngremo jugak, ngremo branjang kawat, ngremo rek, ada ngremo bulet, ngremo monalifata. Ya, itu. Jadi sangat peduli Mas generasi muda. Ya. Selanjutnya saya mau nanya Bu, Iya. bagaimana sih peran generasi muda dalam melestarikan dan mengembangkan tari remo? Ya itu sebenarnya sudah saya jawab itu tadi. Mengembangkan dan melestarikan ya seperti itu tadi. Dia menginovasi ngremo menjadi banyak tadi ngremo. Dulu waktu saya kecil, enggak kecil ya sudah gede ya waktu itu hanya mengenal monali dan bolet. Tapi sekarang udah bermunculan. Nah itu generasi muda yang menciptakan. Ya, kalau ngremo gagrak anyar itu Pak Saryono, mungkin kalian tahu nggak ya? Masih sehat orangnya Pak Saryono. Kalau Pak Munali sudah meninggal, Pak Bolet sudah almarhum ya. Kalau yang ngremo jugak itu Pak Saryono. Kok ngremo jugak? Ngremo gagrak anyar itu Pak Saryono itu masih hidup. Terus ngremo jugak itu Pak Tribroto yang menciptakan. Terus yang ngremo rek, kamu mungkin kenal Pak Abing yang sangat viral itu loh, koreografi yang sangat viral akhir-akhir ini Pak Abing Santoso. Nah itu dia menciptakan ngremo rek sama ngremo gagrak anyar. Ada lagi ngremo sawung galing ciptaannya Raf itu, ngremo apa lagi ya? Ya itulah peran generasi muda sangat bagus dan sangat intens dia untuk menciptakan hal-hal yang baru tentang ngremo. Ya. Mungkin Ibu ada kalimat penutup nih untuk generasi muda yang ingin mengenal remo dan mau mencoba, aku mau mencoba tari remo kali tambah mendunia. Apakah Ibu ada kalimat-kalimat yang memotivasi generasi muda untuk terus melestarikan tari remo ini? Ya mestinya harus Mbak. Kalau ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tanpa belajar tidak bisa. Ya boleh ke sanggar-sanggar sini, ke Sanggar Candi Ayu Tama boleh, ke sanggar yang tempatnya latihan di Taman Budaya ini juga boleh. Ini banyak loh Mbak sanggar-sanggar yang yang latihan di sini. Kalau hari Sabtu memang kita Candi Ayu Tama. Hari Minggu ada Gito Maron. Tahu ya mungkin Gito Maron kan udah. Terus Senin itu ada Bagong Kusudiarjo tari kreasi. Selasa itu Aspelta. Terus ada lagi Rafden Company. Ya. Jadi pesan saya jangan putus asa untuk belajar seni. Ya. Jangan ini, soalnya kan merasa gerakannya kok angel males aku, jangan. Terus saja. Kalau angel itu sebuah tantangan, ya. Kalau gerak itu sulit sebuah tantangan. Jadi kalian harus benar-benar semangat untuk belajar sesuatu, terutama seni-seni tradisi yang memang sudah diakui dunia. Jadi dunia itu Indonesia yang bisa
apa ya, ditawarkan ke dunia ya budayanya. Menurut saya loh. Kalau teknologi masih kalah kan dengan negara lain ya. Teknologi, budaya ndak ada yang nyamai Indonesia. Budaya Indonesia tuh mau macam-macam dari Sabang sampai Merauke kan. Terus bermacam-macam. Kita ndak bisa menghitung. Budaya maupun bahasa daerahnya, sukunya, batiknya. Itu yang bisa ditawarkan ke dunia itu. Ya. Jadi kalau teknologi kan kok saya belum dengar ya. Ya ada sih robot itu anak-anak ITS itu ya. Tapi kan enggak sampai gitu loh. Ya, itu maksud saya, sadarlah generasi muda seperti itu. Bahwa budaya, seni itu bisa untuk go internasional ya. Makanya jangan males-males untuk latihan. Enggak apa-apa, enggak ada tempat, enggak ada apa istilahnya, enggak ada waktu terlambat untuk belajar ya. Saya aja sudah setua ini masih belajar terus. Ya gitu Mbak, pesan saya. Terima kasih Bu. Iya, Ya. sama-sama. Oke, mungkin udah cukup ya pertanyaannya. Wawancaranya kita udah selesai, mungkin pertanyaannya segitu aja supaya nggak terlalu panjang dan takutnya orang yang mendengar wawancara kita ngantuk karena banyak penjelasan. Kita ucapin terima kasih buat Ibu karena sudah mau Sama-sama. menjawab Iya. beberapa pertanyaan kita seputar tari remo ini. Bolehlah lain waktu kalau mungkin masih kurang, boleh datang lagi. Mungkin Terima kasih, sama-sama. iya, mungkin Ibunya juga sibuk jadi kita tutup dulu Ya. ya. Terima kasih Bu, terima kasih juga Toti yang udah merekam. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Terima kasih.